Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menyampaikan pilot proyek dengan topik DRK. Selamat menyaksikan. Warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan membacakan definisi dari DRK. DRK adalah proses pembelajaran dengan jalan merefleksikan kasus yang pernah ditangani dan dianggap menarik atau menyentuh perasaan perawat yang sesuai dengan kompetensi untuk mempelajari berbagai aspek yang terkait dalam pemberian asuhan keperawatan, misalnya aspek biopsikososial, spiritual, kultural, ekonomi, etika, kebijakan pemerintah, dan sistem kesehatan perundangan dan lain sebagainya. Jadi tujuan untuk DRK yakni pertama, menimbulkan kesadaran perawat untuk mengembangkan profesionalismenya. Dua, meningkatkan aktualisasi diri perawat. Tiga, membangkitkan motivasi untuk belajar. Dan keempat, memberikan pengalaman dalam menangani kasus menjadi pembelajaran yang bermakna. Ada 6 langkah dalam pembuatan DRK. Yang pertama itu deskripsi kejadian. Kita menggambarkan tentang kejadian apa yang akan disampaikan. Yang kedua, mengenai perasaan. Perasaan ini perasaan saat menghadapi kasus tersebut. Jadi disampaikan perasaan apa yang muncul dalam menyampaikan kasus DRK ini. Tahap ketiga yaitu evaluasi. Mengevaluasi sisi positif dan negatif dari kasus yang akan kita bahas. Sedangkan yang keempat adalah menganalisis, yaitu mengapa menarik kasus ini untuk kita angkat, mengapa kasus tersebut bisa terjadi, dan apa hubungannya dengan kompetensi kita sebagai seorang perawat. Tahap yang kelima yaitu adalah kesimpulan dari kasus tersebut. Kemudian tahap yang keenam itu action plan, di mana seandainya ke depan terjadi lagi, apa yang akan kita lakukan. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kepada Ibu Karu dan teman-teman sejawat yang berkumpul pada sore hari ini. Marilah kita bersama-sama kita panjatkan puji dan syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan kasih sayangnya sehingga kita diberikan kesehatan sehingga dapat berkumpul pada kesempatan DRK pada sore hari ini. Dan tak lupa pula kita ucapkan salawat beriring salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah memberikan yang telah membawa kita dari zaman kebodohan ke zaman berilmu pengetahuan seperti saat sekarang ini. Baiklah, pada sore hari ini kita akan melakukan DRK yang akan dibawakan oleh Kak Rahmadia Sari. Kepada Kak Rahmadia Sari kami persilahkan. Terima kasih teman-teman semua, moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan DRK, diskusi refleksi kasus, di mana ada seorang pasien perempuan usia 16 tahun di ruangan, usia 16 tahun dengan diagnosa sindrom Guillain-Barré (SGLI). Pada saat dilakukan pengkajian hari kedua itu didapatkan bahwa pasien itu tetraplegia, artinya pergerakannya tidak ada sama sekali, hanya ada satu tangan ekstremitas atas dan ekstremitas bawah, satu. Jadi pasiennya bed rest total care, juga dirawat di ruangan intensif, tidak ditunggui oleh keluarga pasien. Pasien ini merupakan rujukan dari RSUD, di mana di RSUD itu sudah 10 hari rawatan. Singkat cerita, di waktu saya dinas pagi saat itu, kegiatan pertama kita tentu adalah morning care. Kebutuhan dasar manusia adalah memandikan pasien. Jadi saya PJ-nya adalah anak tersebut, memandikan pasien.
Mulai dari atas itu head to toe ya, dari rambut itu sudah jelas sekali rambutnya itu sangat kotor. Sudah 10 hari dirawat di RSUD sampai saat ini ditanyakan pada anak sudah pernah dimandikan keramas atau belum Kak, bilang kayak gitu. Mandinya gimana? Kalau di sana ada dimandikan Kak, sama siapa? Sama perawatnya. Oke, baik. Ternyata rambutnya itu sangat lecek sekali, sangat kotor sekali, sangat bau ya teman-teman semuanya. Saat itu yang saya lakukan adalah keramas, memandikan pasien dan keramas, mencuci rambut. Karena rambutnya cukup panjang dan tebal, maka saya minta izin kepada orang tua melalui sambungan telepon untuk dipangkas sedikit. Dan ternyata teman-teman ketika saya itu menggunting rambutnya ya, potong pendek gitu ya, saya menemukan di bed tempat tidur di laket itu ada kutunya. Lumayan banyak teman-teman, kutunya itu jatuhan di lantai ini ya, di bed kan laket kita itu putih itu nampak jelas. Jadi saya sangat prihatin sekali, sangat pedih ya kondisi pasien yang kita terima seperti itu. Dan ternyata ketika melakukan perawatan di bagian kemaluan pasien itu, di bagian bokong ada dekubitus cukup luas teman-teman, 4 jari ini dan menghitam bagian dekubitus. Pasien ditanya apakah ada miring kiri miring kanan, ada perawatan dengan kasur anti luka lecet, nggak ada katanya. Jadi perawatan yang langsung diberikan saat itu adalah memberikan perawatan dengan kasur anti dekubitus. Jadi yang telah dilakukan saat itu adalah perawatan anti dekubitus, perawatan head hygiene ya, personal hygiene, memandikan, keramas, dan kebersihan lainnya di sekitar lingkungan. Lanjut setelah itu baru ke oral hygiene dan perawatan luka. Dari sini kita bisa lihat teman-teman betapa kita perlu untuk memperhatikan kebersihan pasien, terlepas dari apapun kondisi penyakit pasien kita, namun tetap bahwa personal hygiene pasien kita tetap harus dijaga, harus bersih. Jangan sampai apa yang kita terima dari daerah ya, jangan sampai anak ini bertambah buruk kondisinya gara-gara apa yang telah kita terima sebelumnya. Usahakan kebersihan dan personal hygiene pasien itu yang baik, maka kondisi pasien pun diharapkan infeksinya juga akan semakin menurun. Saya rasa seperti itu. Sekian saja menurut saya di saya saat ini. Terima kasih. Moderator saya kembalikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kak Amalia Sari. Untuk sekarang apakah ada saran-saran atau pendapat dari teman-teman, atau kita langsung saja minta pendapat dari Kak kita, Bu Nila Arnitasari, untuk silakan. Baiklah, terima kasih Ibu Moderator. Di sini kita perlu saat pasien masuk itu serah terima pasien saat itu kan dalam keadaan kotor. Sebenarnya pada saat itu bisa kita beritahukan kepada petugas yang mengantarkan itu untuk selanjutnya jika ada pasien seperti itu dikatakan kepada mereka agar personal hygiene pasien diperhatikan, kemudian posisi pasien diatur miring kanan miring kiri. Itu juga jadi pelajaran bagi kita di rumah sakit kita agar itu tidak terjadi di tempat kita. Itu kan pasien yang sudah kita terima seperti itu. Kemudian untuk pencegahan dekubitusnya, karena pasiennya memang pasien
SGB, pasien mengalami keterbatasan, itu sebaiknya memang diposisikan miring kanan miring kiri setiap 2 jam. Mungkin ada tambahan dari teman-teman yang lain diskusi kita kali ini. Dikembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Ibu Karu kita. Jadi pesan yang bisa kita petik dari DRK hari ini, serah terima pasca ada pasien baru tentang kondisi pasien yang kita terima. Habis itu karena pasien kita yang tadi kita angkat SGB, posisikan pasiennya miring kiri miring kanan per 2 jam, dan perawatan luka. Sekian DRK pada hari ini. Saya ucapkan kepada teman-teman semua dan kepada Ibu Karu atas kesempatan hari ini. Saya ucapkan, mari kita ucapkan alhamdulillah. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menyaksikan topik